suami tentaraku yang dingin. Terima kasih yang sudah setia menonton channel kami. Semoga diberikan kesehatan serta kelancaran rezekinya. Bab 27. Merawat cakar. Tiba di rumah. Dari atas loteng, suara cakar sudah memanggilnya. Halwa terkejut. Jangan-jangan dari tadi cakar memanggilnya. Halwa, Halwa, teriaknya. Masih sakit saja teriakannya sangat kuat. Apalagi kalau sudah sehat. Halwa ngedumel. Sedikit seraya cepat menuju dapur. Halwa tidak menyahut. Dengan segera ia menuju dapur. Menyiapkan nasi tim dan sayur sop yang masih panas. Lalu memblender sirsak yang tadi dibelinya di pasar. Semua sarapan untuk cakar ia letakkan dalam satu nampan. Nasi tim, sayur sop, jus sirsat, air putih, 1 ruas bawang ungu, tidak lupa parasetamol. Gegas ia menuju tangga dengan perlahan. Di depan pintu, ia sejenak berhenti. Suara cakar yang meraung terdengar dari luar. Halwa segera membuka pintu kamar. Sejenak Halwa terkejut, sebab ranjang yang ditiduri cakar sudah acak-acakan. Bantal dan selimut berjatuhan. Sepertinya cakar tadi marah saat panggilannya tidak disahut Halwa. Jantung Halwa mendadak berdebar. Badannya tiba-tiba lemas. Halwa mengalami rasa cemas yang dalam. Ia takut cakar marah dan justru terbayang cakar menyeruduknya. Mas, Halwa menguatkan hati dan tubuhnya. Bagaimanapun juga, yang akan dia hadapi adalah cakar yang sedang sakit. Sambil berdoa, dia mendekati cakar yang juga menatapnya marah. Di balik sakit, cakar menyimpan kesal. Aku minta maaf lama di bawah. Sekarang sarapan dulu ya, ucap Halwa. Seraya meletakkan nampan yang penuh dengan berbagai isi sarapan cakar pagi ini. Dari mana saja kamu ini? Tidak tahu kalau suamimu ini sakit. Kamu pura-pura budak saat aku memanggil, omelnya, dengan suara yang berat disertai ringisan. Maaf mas, aku tadi bukan tidak dengar. Setelah masak, aku tadi pergi ke pasar, membeli sirsat untuk dijus. Sekarang sarapan ya, balas Halwa, sembari membetulkan tubuh cakar supaya duduk dan bersandar di kepala ranjang. Meskipun tatapan cakar tajam, Halwa segera melakukan tugasnya. Kini ia harus merawat bayi besar yang sedang sakit, yang ternyata tingkat marahnya masih sama seperti saat sehat. Aku sudah buat nasi tim dan sayur sop. Halwa meraih piring dan mangkok sayur sop. Kepalaku sakit dan berat. Aku ingin dipijit, pintanya. Mengangkat tangan untuk menolak nasi dan sayur sop yang akan Halwa siapkan. Iya, nanti sarapan dulu. Setelah sarapan minum obat. Lalu aku pijat kepala kamu sampai kamu tidur, mas, bujuk Halwa. Berharap cakar menurut. Buka mulutnya. Mumpung nasi timnya masih panas, bujuknya lagi, seraya mendekatkan sendok itu ke mulut cakar. Akhirnya, cakar mau dan menurut apa yang disuapkan Halwa. Sesekali Halwa menatap wajah cakar yang saat ini begitu dekat. Wajah tampan berahang tegas itu kini terlihat layu. Meskipun tampan, kini cahayanya hilang, terganti dengan pucat pasi. Beberapa sendok suapan, cakar menyudahi makanannya. Dia mengangkat tangannya tanda menyerah. Padahal nasi timnya masih setengah lagi. Terpaksa Halwa mengalah. Lalu memberikan air putih dan 1 tablet obat penurun panas. Aku tidak suka obat. Aku minum air putih saja, tolaknya. Cakar memang jarang minum obat kalau sakit. Dia lebih baik banyak minum air putih dan membiarkan sakitnya sembuh sendiri. Tapi mas, aku tidak mau minum obat. Letakkan lagi di sana, ujarnya. Lagi tetap menolak. Baiklah kalau begitu, minum dulu jusnya. Kata ibuku, jus sirsat ampuh menyembuhkan sakit kepala. Dan tentu saja dengan izin Allah,
Ayo mas, diminum dulu, bujuk Halwa. Seraya mendekatkan gelas itu ke bibir Cakar. Akhirnya Cakar mengalah. Dia meneguk jus sirsat itu sampai habis setengahnya. Halwa sedikit lega melihat Cakar sudah minum jus sirsat setengah dari gelas. Dengan sigap, Halwa meraih bantal dan selimut yang berantakan di bawah lantai, merapikan sejenak ranjang yang berantakan. Tadi akibat Cakar mengamuk. Sebentar ya mas, nanti setelah makanan dan minumannya turun ke lambung, kamu bisa berbaring, dan aku akan pijat kepala dan badan kamu, ujar Halwa. Seraya merapikan kasur dan melipat selimut. Halwa menjauh dan duduk sejenak di sofa. Ia segera mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi bosnya di salon. Assalamualaikum Bu Desi, mohon izin, hari ini saya tidak masuk kerja. Di rumah suami sedang sakit. Mohon izin ya Bu. Telepon itu berakhir setelah ada jawaban yang memuaskan dari ujung telepon sana. Cakar mendengar apa yang dikatakan Halwa di telepon. Demi dirinya, Halwa tidak masuk kerja. Setelah menghubungi Bu Desi, bosnya, Halwa segera menghampiri Cakar. Tugas dia sekarang memijit kepala dan tubuh Cakar, seperti janjinya tadi. Namun, sebelum menyuruh Cakar berbaling, Halwa membujuk Cakar lagi untuk menghabiskan jus sirsatnya. Habiskan dulu jus sirsatnya, mas, ujarnya. Seraya meraih gelas itu dan mendekatkan ke bibir Cakar. Cakar terpaksa meminumnya. Terlebih tatapan Halwa begitu lembut dan penuh kasih sayang. Seketika di dalam hati Cakar muncul debaran rasa, namun hanya sesaat dan hilang. Ketika Cakar meneguk jus sirsat itu sampai habis, Halwa menatap lekat wajah itu. Dalam hatinya, sejak tadi ada desiran yang tidak mampu ia tepiskan. Namun seketika desiran itu sirna saat ingatannya kembali pada foto-foto yang berada di laci lemari Cakar. Halwa, ini gelasnya, tegur Cakar mengejutkan Halwa. Iya mas. Halwa meraih gelas itu. Lalu ia letakkan kembali di atas nampan. Mas, sekarang berbaring dan tengkurap. Aku akan memijit kepala dan badan mas Cakar. Halwa mengarahkan Cakar untuk berbaring. Tadi, kenapa kamu menghubungi bosmu? Kenapa kamu izin tidak masuk kerja? Tanya Cakar, menghentikan tangan Halwa yang akan bersiap meraih tangan Cakar. Aku ingin merawat kamu yang sakit, jawabnya. Halwa kembali mengarahkan tubuh Cakar supaya berbaring. Apakah mas juga sudah menghubungi atasan mas di kantor? Tanya Halwa, di sela membantu membaringkan tubuh Cakar. Tidak, tapi Sersan Nilam tadi menghubungiku. Aku sekalian minta dia sampaikan izinku pada Bu Teti. Jawaban Cakar seketika membuat tubuh Halwa lemas. Tadi foto-foto Sally, lalu kini Sersan Nilam. Hanya itu yang mampu Halwa bisikkan. Halwa begitu sedih. Dua nama yang barusan masuk ke dalam otaknya seketika membuat dirinya kembali sedih. Sersan Nilam. Untuk apa dia sepagi ini menghubungi Mas Cakar? Perhatian banget, walau sedih. Halwa kini mulai memijat kepala Cakar dengan dibalur minyak zaitun supaya sedikit licin saat mengurut. Sedikit banyak ilmu yang dia dapat saat menjadi terapis di salon male dan female sudah ia serap dan mampu ia praktekkan langsung kini di tubuh Cakar. Cakar mengeluarkan suara lengguhan. Sepertinya dia merasakan enak saat pijatan Halwa. Enak banget pijitan di kepalanya. Cakar memuji di dalam hati. Jujur saja, pijatan Halwa sangat enak. Setiap sentuhan tangannya begitu enak dirasakan. Cakar melengguh lagi. Pertanda pijatan dan remasan di kepalanya sangat enak dan nyaman. Tangan Halwa kini menuju punggung, menyasar otot-otot kekar ke Cakar. Dari sini, ia memulai lagi urutan tangannya, seperti yang ia kuasai saat ini. Otot tubuh belakang Cakar tampak padat, sehingga Halwa perlu mengeluarkan tenaga ekstra
untuk menekan urutannya supaya terasa oleh Cakar. Ya ampun, ini enak sekali. Belikatku yang sakit terasa enak saat dia yang urut. Pandai banget si Halwa, membuat tubuhku enak. Lagi-lagi Cakar memuji, sampai matanya merem melek mengantuk. Sakit kepala yang berat yang sempat dirasakannya tadi, kini seakan perlahan plong, hanya menyisakan sakit sedikit. Halwa meraih bawang ungu di atas nampan, yang sudah dibelah tadi di dapur. Kini ia mulai mengurut punggung Cakar dari atas ke bawah, disertai menggosokkan bawang ungu yang sudah dicampur minyak zaitun itu. Hal ini dimaksudkan agar demam yang dialami Cakar cepat turun. Punggung sampai betis sudah Halwa pijat tanpa terlewat. Tidak henti juga, desahan nikmat saat dipijat dan diurut tadi keluar dari mulut Cakar. Halwa benar-benar memanjakannya dengan pijatan dan urutannya yang enak. Tiba-tiba, Cakar berbalik saat Halwa menatap lekat punggung Cakar yang bidang. Sontak tatapan mata itu bertemu, kala Cakar sudah membalikkan tubuhnya. Sepertinya Halwa terlalu mendalami dan fokus menatap punggung Cakar, sehingga saat Cakar berbalik, dia tidak sadar Cakar justru membiarkan Halwa menatapnya. Iseng-iseng dia meraih HP-nya, dan jepret, sinar blit membuat Halwa tersadar dari lamunannya. Bersambung.